Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, insyaallah sholat Id bade dikawitan. Enggak. الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الحديث الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد العائدين والعائدات rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat kudrah iradah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keistimewaan ini, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ilahi ini, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita umur untuk sama-sama kita menyaksikan salah satu di antara ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, yang dimana pada hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, di antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, dan salah satu hari di antara dua id atau tiga id yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita selaku hambanya dan selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi catatan amalan sholihan dan amalan mutaqabbalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika kita mencapai atau hadir di tanggal ini, di tempat ini, maka pikiran kita, ingatan kita akan kembali menuju waktu yang sudah lama, waktu yang sudah lampau. Di antara kisah-kisah yang begitu luar biasa dan istimewa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu salah satu di antara nabi dan salah satu di antara rasul, bahkan salah satu di antara mereka rasul-rasul Allah yang bergelar dengan ulul azmi, bahkan salah satu di antara dua hambanya yang diberi gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Ta'ala ketika menyampaikan kisah-kisah terkhusus yaitu kisah Nabi Ibrahim, maka dalam Quran surat Yusuf ayat 111, di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran dan pelajaran serta hikmah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka pada kesempatan hari ini, di atas mimbar Id hari ini, khatib ingin sekedar mengingatkan khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran dan pengajaran serta hikmah di balik kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu di antara beberapa poin, yang pertama dan paling utama adalah Nabi Ibrahim merupakan simbol dari seorang hamba Allah yang merasakan manisnya iman. Simbol salah satu dari di antara hamba-hamba Allah yang merasakan nikmatnya beragama, nikmatnya melakukan ketaatan, nikmatnya beribadah, nikmatnya mengorbankan jiwa, harga dan materi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teringat sabda Nabi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga
yang dimana tiga ini ketika ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan nikmat dan manisnya iman. Dimana yang paling pertama Rasulullah menyebutnya adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dimana dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Inilah yang tergambar dalam sosok Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Allah sudah menjadi zat yang paling pertama dan utama yang ia cintai, bahkan melebihi dari keluarganya, dari materinya dan segala macamnya selain dari Allah. Maka pertanyaan hari ini, apakah kita termasuk hamba-hambanya yang sudah merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya tatkala mengeluarkan uang, mengeluarkan materi dari apa yang kita miliki untuk berdakwah atau untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Ibrahim adalah sosok atau simbol hamba Allah yang merasakan bagaimana manisnya iman. Meskipun harus mengorbankan nyawa, meskipun harus meninggalkan istrinya Siti Hajar di lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya, meskipun harus menyembelih anaknya dari Siti Hajar, yang dimana itu merupakan anak yang beliau sangat tunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan beliau senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin. Kemudian Allah berikan kabar gembira, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan kabar gembira bagi Ibrahim dengan anak yang halim, yang penyantun dan penyabar. Namun justru Allah uji beliau untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihi salam. Kemudian al-aidin wal aidat rahimakumullah. Poin berikutnya yang mesti kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau merupakan orang yang cerdas, hamba Allah yang begitu cerdas. Mungkin kecerdasan hari ini di mata kita adalah mereka yang mendapatkan ranking 1, mereka yang IPK-nya bahkan 4,0, yang disebut hari ini mungkin kumlot dan yang lain semacamnya, mereka yang punya sertifikat apapun, mereka yang IQ-nya mungkin di atas rata-rata, itu mungkin cerdas versinya manusia. Namun cerdas versi Allah adalah mereka yang menyiapkan sesuatu yang akan mereka temui setelah mereka mati. Itulah sosok cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau hidup, hidupnya, umurnya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Namun tatkala beliau hidup, satu hal yang beliau tidak pernah luput, yaitu menyiapkan 3 hal yang akan selalu memberikan pahala setelah beliau wafat. Maka 3 hal ini tercatat, tersimpan, dan bahkan hari ini bisa kita baca dalam sabda Nabi yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas." Apabila manusia mati, manusia wafat, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali dari 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Maka semasa hidup Nabi Ibrahim mengabdikan dirinya untuk menyiapkan sedekah jariyah, sehingga ketika Nabi Ibrahim wafat, pahala masih senantiasa mengalir kepada beliau. Maka salah satu bentuk sedekah jariyahnya Nabi Ibrahim adalah Ka'bah, yang dimana beliau bangun bersama dengan anaknya Ismail alaihi wassalam. Beliau bangun hari ini Ka'bah masih menjadi tempat peninggalannya kita ibadahi, dalam artian menjalankan syariat, baik itu haji maupun umroh. Ketika kita mentawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan Ka'bah itu merupakan peninggalannya Nabi Ibrahim. Bukan hanya khusus untuk orang Mekah, tapi seluruh umat muslim di seluruh dunia mengunjungi Ka'bah. Bisa kita bayangkan, sekali atau berapa satu orang mengunjungi Ka'bah, maka pahalanya akan Allah alirkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas sedekah jariyah yang beliau tinggalkan. Pertanyaannya, hari ini kita sudah menyiapkan apa sebagai bentuk sedekah jariyah? Apakah bapak ibu kita semua yakin amalan kita akan menghantarkan kepada surga?
Padahal kalau kita mau hitung angka, mungkin umur kita 60 atau 70. Apakah 60-70 ini amalan kita, umur kita ini dipakai untuk ibadah seluruhnya, sehingga kita tidak mau menyiapkan hari ini sedekah jariah untuk sepeninggal kita kelak, nanti tatkala kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Kemudian amalan yang beliau tinggalkan dan siapkan juga adalah ilmu yuntafa'u bihi. Apa ilmu yang dimanfaatkan oleh kita hari ini umat muslim? Yaitu adalah syariat haji dan manasiknya. Syariat haji dan manasiknya itu berasal dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau membangun Ka'bah, kemudian berlakulah manasik-manasik haji berkaitan dengan tawaf, kemudian Siti Hajar di antara Safa Marwah, maka berlakulah sa'i dan yang lain macamnya. Itu ilmu yang senantiasa hari ini diamalkan bahkan sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang beliau siapkan semasa hidupnya, yang hari ini masih mengalirkan pahala baginya, adalah waladin solihin yad'u lahu. Beliau mendidik Nabi Ismail, beliau mendidik Nabi Ishak, dan dari Ismail dan Ishaklah keturunan-keturunan Ibrahim, dari Ishak seluruh Nabi, kemudian dari Nabi Ismail muncullah keturunannya, atau dari keturunan Ismail ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pahala yang sampai hari ini mengalir kepada beliau, padahal Nabi Ibrahim sudah lama wafat. Ini yang mesti kita ambil petik hikmah dan pelajaran serta pengajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangan sampai hari ini Allah masih memberikan kita umur, namun kita menyia-nyiakan, kita tidak menggunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan kita pun tidak menyiapkan 3 hal yang akan memberikan manfaat setelah nanti kita sudah tidak ada di dunia ini. Maka para hadirin al-aidin wal-aidat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini momentum yang tepat untuk mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangan sampai kisah ini hanya berlalu begitu saja. Jangan sampai syariat yang hari ini kita saksikan, pengorbanan yang begitu luar biasa. Maka tadi khatib sengaja membacakan sebuah surat Quran, surat Al-Fajr, di mana pada surat tersebut sedang dibicarakan bagaimana manusia itu sangat mencintai harta. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk mengorbankan apa yang ia sangat cintai, maka ia lakukan. Hari ini saya yakin dari yang hadir di lapang ini semuanya tidak ada yang tidak suka dengan yang namanya duit, fulus, harta, dan yang lain macamnya. Semuanya suka, bahkan saking sukanya dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr tersebut, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu sangat mencintai yang namanya mal, harta. Sehingga dalam Quran surat Al-Adiyat diterangkan justru dengan mencintai berlebihan itu, kebanyakan dan mayoritas manusia itu mereka menjadi kikir, sombong, dan yang lainnya pelit, sehingga untuk mengorbankan apa yang mereka cintai sulit dilakukan. Maka hari ini kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diterangkan dalam beberapa riwayat tidak pernah yang namanya kenyang. Beliau bahkan beberapa hari tidak makan. Namun setiap kali Idul Kurban beliau yang paling banyak berkurban. Hari ini saya yakin bapak dan ibu makan 3 kali sehari. Rumah bapak dan ibu lebih besar daripada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya, hari ini kenapa justru banyak dari kita tidak mau mengorbankan sesuatu yang kita cintai dalam bentuk kurban atau udhiyah atau yang lain semacamnya, sebagai pengorbanan, sebagai pembuktian bahwa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hari
mengiringi, kita beralasan kita tidak punya uang, kita miskin dan yang lainnya sehingga kita tidak bisa berkurban. Kita lihat Rasulullah, apakah beliau seorang yang kaya? Rumah bapak dan ibu mungkin lebih besar daripada rumah Nabi Muhammad SAW. Bapak dan ibu makan 3 kali sehari, Rasulullah SAW bahkan 3 hari itu tidak makan. Dalam artian dia beliau itu memposisikan dirinya sebagai seorang fakir miskin. Namun tatkala ada syariat kurban, maka beliau yang paling banyak berkurban. Padahal kita tahu beliau adalah orang yang miskin. Mungkin kita di sini adalah orang-orang yang pengecut, dalam artian tatkala diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan harta, kita langsung teringat nanti bagaimana saya makan, nanti bagaimana saya begini dan begitu, nanti uang saya berkurang, nanti uang saya habis dan yang lain macamnya. Maka al-aidin wal-aidat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khatib pada mimbar Id pada kesempatan hari ini menjadi nasihat dan motivasi khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah masih menakdirkan kita untuk bertemu lagi dengan bulan Zulhijjah selanjutnya dengan kondisi yang sudah berbeda dari tahun ini, dalam artian menjadi pribadi yang takwanya, kualitasnya meningkat, sehingga apapun yang Allah perintahkan kita siap, apapun yang Allah tuntut kita siap, apapun yang Allah mesti kita korbankan untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah, kita siap mengorbankan semuanya. Mudah-mudahan silahkan Bapak dan Ibu bersenang-senang hari ini dengan sembelihan-sembelihan yang bertebaran di mana-mana. Namun jangan lupa makanan yang kita makan mesti menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Mungkin ini yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal sering yo, jadi kemana? Iya, suka tuh. Dari Nur tuh, tadi langsung takbiran, terus malam dan adan awal. Ada aslinya itu tuh. Tahun.